Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dosen Ahmad Rasidi MPDI, dan tak lupa teman-teman kelas 2 PAIB yang saya banggakan. Baiklah, saya Maghfiratul Jannah dari kelas 2 PAIB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari matkul pengantar studi Islam. Baiklah, soal yang pertama yaitu analisislah pengertian Islam sebagai agama yang bersifat syumul, yakni menyeluruh. Jelaskan bagaimana sifat Islam yang menyeluruh tercermin dalam kehidupan individu, sosial, dan spiritual. Islam sebagai agama yang bersifat syumul, yakni menyeluruh dan mencangkup aspek kehidupan manusia. Kesyumulan tidak hanya membahas urusan ibadah semata, tetapi juga mengatur aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam yang menjelaskan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan manusia secara lengkap. Dalam kehidupan individu, Islam memberikan panduan menyeluruh mulai dari akidah, akhlak, ibadah, hingga adab sehari-hari. Seorang muslim diajarkan untuk menjaga kebersihan, bersikap jujur, bekerja keras, dan menjaga amanah. Dalam kehidupan sosial, Islam menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan solidaritas. Sedangkan seperti zakat, infak, dan sedekah itu adalah contoh nyata konsep sosial dalam Islam yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial. Selanjutnya, dalam kehidupan spiritual, Islam mengajarkan hubungan langsung antara manusia dengan Allah melalui ibadah seperti sholat, berdoa, berzikir, yang memperkuat kesadaran ilahi dan menumbuhkan ketenangan batin. Dengan demikian, Islam bukan hanya ritual, tetapi sistem kehidupan yang komprehensif dan relevan sepanjang masa. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2 yaitu bandingkan dan analisis peran Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Berikan contoh konkret bagaimana kedua sumber tersebut saling melengkapi dalam menjawab tantangan zaman modern. Di sini Al-Quran dan hadis adalah dua sumber yang tidak bisa dipisahkan. Al-Quran adalah wahyu Allah yang bersifat mutlak, artinya tidak bisa dirubah sembarangan oleh apapun dan siapapun. Sementara hadis adalah penjelasan dari Rasulullah SAW terhadap isi Al-Quran dan implementasinya dalam kehidupan nyata. Al-Quran memberikan prinsip dasar atau hukum global. Contoh, Al-Quran memerintahkan sholat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Tetapi Al-Quran tidak merinci bagaimana tata caranya. Hadis di sini memberikan rincian teknis seperti jumlah rakaat sholat itu berapa, bacaannya bagaimana, waktu-waktu sholat itu kapan, dan lain-lain yang berhubungan tentang sholat. Contoh hadis dari Bukhari Muslim menjelaskan tata cara sholat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh konkret di zaman modern, masalah vintage, yakni keuangan digital. Al-Quran mengharamkan riba. Ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dan hadis menjelaskan
transaksi ribawi. Para ulama menggunakan kedua sumber ini untuk merumuskan fatwa tentang komersial, pinjaman online, hingga kripto sesuai dengan prinsip syariat. Kemudian untuk soal yang ketiga, yaitu jelaskan perbedaan antara studi Islam yakni Islamic Students dan prinsip agama Islam. Analisis bagaimana pendekatan interdisipliner dalam studi Islam memengaruhi pemahaman keislaman di dunia akademik. Pendidikan agama Islam adalah mata pelajaran yang bertujuan menanamkan nilai dan praktik keagamaan dalam kehidupan peserta didik. Fokusnya pada penguatan akidah, ibadah, dan akhlak secara normatif. Studi Islam adalah kajian ilmiah dan interdisipliner tentang Islam. Pendekatannya lebih luas, meliputi ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, bahkan filsafat. Analisis pendekatan interdisipliner. Dalam kehidupan Islam, metode analisis tidak hanya mendasarkan teks tetapi juga konteks. Misalnya, memahami tafsir Al-Quran dengan mempertimbangkan budaya sosial Arab klasik. Nah, ini membuat Islam relevan dunia akademik dan membuka ruang dialog lintas disiplin seperti Islam dan HAM, Islam dan lingkungan, serta Islam dan teknologi. Nah, selanjutnya soal yang nomor 4, yaitu jelaskan bagaimana sejarah perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khulafaur Rasyidin mempengaruhi pembentukan sistem sosial politik Islam. Berikan contoh nilai-nilai yang masih relevan diterapkan di masa kini. Periode Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah fondasi pembentukan masyarakat Islam. Nabi membangun negara Madinah dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan persatuan. Hal ini diteruskan oleh para khalifah seperti Abu Bakar yang memperkuat, Umar bin Khattab yang mengatur administrasi dan keuangan, Utsman bin Affan dengan memperluas wilayah dan kodifikasi mushaf, serta Ali bin Abi Thalib yang memperjuangkan keadilan. Di sini nilai-nilai relevan saat ini adalah yang pertama syuro yakni musyawarah, yang kedua keadilan sosial, yang ketiga amanah dan integritas pemimpin. Yang pertama syuro yakni musyawarah bisa diterapkan dalam sistem demokrasi modern. Yang kedua keadilan sosial, sistem zakat dan distribusi kekayaan. Yang ketiga amanah dan integritas pemimpin yakni menjadi teladan dalam kepemimpinan masa ini. Kemudian untuk soal yang nomor 5, yaitu banyak kelompok Islam yang muncul dengan berbagai penafsiran terhadap ajaran Islam. Analisis bagaimana prinsip tasamuh yakni toleransi dalam Islam dapat menjadi solusi atas perbedaan mazhab atau paham keislaman saat ini. Islam adalah yang mengakui adanya keragaman. Perbedaan mazhab, pendapat, dan penafsiran adalah bagaimana dari dinamika intelektual Islam. Prinsip tasamuh, yakni toleransi, mengajarkan umat Islam untuk saling menghargai dalam perbedaan yang bersifat furu', yakni cabang, bukan pada hal yang prinsipil seperti tauhid. Masyarakat diajak untuk saling menghormati praktik ibadah yang berbeda seperti perbedaan kunut,
Di berbagai madhab ada yang mengharuskan kunut, ada yang tidak mengharuskan. Juga jumlah rakaat tarawih, ada yang mengatakan hanya 8 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat, atau metode hisab dan ru'yah. Ini banyak sekali perbedaan dalam berbagai mazhab. Dalam konteks global, tasamuh juga berarti menghargai perbedaan antar umat beragama dan tidak mudah mengkafirkan pihak yang lain. Dengan tasamuh, umat Islam dapat hidup harmonis dalam keberagaman, memperkuat ukhuwah, dan mencegah konflik internal yang merugikan. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.